Halo anak-anak kami kelas 8, jumpa lagi bersama saya Ibu Rista Manik. Pada semester ini, terkhususnya buat kamu kelas 8, Ibu akan menyampaikan materi atau pembelajaran prakarya, di mana pada pertemuan pertama ini kita akan membahas prakarya yaitu kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, di dalam kerajinan bahan lunak ini anak-anak, nanti akan kita bahas 3 materi. Yang pertama itu adalah prinsip kerajinan bahan lunak. Dan yang kedua adalah jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak, di mana nanti di dalam jenis dan karakteristik ini kita akan membahas 2 bagian. Yang pertama bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Dan yang ketiga nanti akan kita bahas yaitu materi proses produksi kerajinan bahan lunak. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu prinsip kerajinan bahan lunak. Prinsip kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Pemaduan yang dimaksud adalah penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda, tetapi padu dengan bahan dasarnya. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut. Yang pertama, keterampilan tangan. Keterampilan tangan maksudnya kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Yang kedua, keterampilan teknik. Keterampilan teknik adalah pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigenan. Dan yang ketiga adalah kedaerahan atau disebut dengan tradisional. Kerajinan kedaerahan adalah kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contoh produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Nah, jadi di dalam tampilan ini sudah Ibu buat contohnya, yaitu contoh A dan B. Yang pertama floor clay dan polymer clay. Yang kedua adalah kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda, sebagai contoh kotak tisu. Kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu tidak kita pergunakan lagi atau tidak kita pakai, dan keramik dapat dilepaskan dan dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Nah, jadi contoh daripada kelengkapan suatu benda sudah ada Ibu buat pada tampilan ini. Dan yang ketiga adalah kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai kelengkapan rumah atau bangunan tertentu. Sebagai contoh yaitu air mancur yang berbentuk kodok di taman rumah. Contoh daripada tampilan produk kelengkapan rumah dan bangunan ini sudah Ibu buat pada tampilan yang ada di layar kita ini. Dan yang keempat adalah kelengkapan keperluan ritual atau upacara. Banyak ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya adalah lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta. Nah, contohnya sudah ada pada tampilan layar kita, yaitu tarian lilin. Berdasarkan prinsip pemanfaatannya yang sudah kita bahas di atas tadi, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama adalah menambah keindahan. Keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan.
Dan yang kedua adalah memberi penekanan dan atau kekasan pada suatu benda. Dan yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Dan keempat, merupakan pertanda atau simbol di dalam suatu adat istiadat atau prakarya. Dan yang kelima, dibuat khusus sesuai dengan benda aslinya. Dan yang terakhir adalah sebagai bagian dari karya seni. Nah, jadi ini adalah anak-anak penjelasan materi kita untuk bagian yang pertama. Materi selanjutnya akan Ibu sampaikan di video berikutnya. Kiranya kita semua bisa bekerja sama, kamu saling semangat dan belajar. Akhir kata, Ibu mengucapkan terima kasih. Tetap menonton video ini, tetap semangat dan salam sehat.